Desa Talang Kering terletak di wilayah pesisir Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah Desa Talang Kering telah membentuk kepengurusan dan mendirikan badan usaha milik desa pada tahun 2017 lalu dan diberi nama BUMDes Talang Mandiri berdasarkan musyawarah desa. BUMDes salah satu strategi memajukan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa, yang kemudian diefektifkan untuk mendukung perwujudan kemajuan desa. Karenanya BUMDes ini telah mendirikan dan menjalankan berbagai unit usaha sampai sekarang, diantaranya di sektor pariwisata dengan unit usaha kolam renang Tirta Flamboyan. Kolam renang ini dibangun pemerintah desa pada tahun 2018 lalu yang kemudian diserahkan sepenuhnya untuk dikelola pengurus BUMDes dan Karang Taruna. Unit usaha inilah yang kemudian menjadi salah satu unit usaha unggulan di BUMDes Talang Mandiri. Banyak masyarakat desa yang kemudian memanfaatkan sarana ini hanya sekedar untuk berwisata keluarga. Tentu saja hal ini menjadi suatu pemasukan bagi BUMDes. Perkenalkan, nama saya Dita Winastia Putri. Di sini saya berperan sebagai Direktur BUMDes Desa Talang Kering, yang nama BUMDesnya yaitu Talang Mandiri. BUMDes ini sendiri berdirinya tahun berapa? BUMDes sendiri dibentuk pada tahun 2017 awal. 2017 awal di bulan Januari. Penyertaan modal dari desa ada berapa banyak? Kalau penyertaan modal sendiri itu sebesar 175 juta kurang lebih dari pendapatan desa. Jadi dialokasikan ke BUMDes sendiri. Unit usahanya apanya di BUMDes? Kalau dari awal tahun 2017 itu unit usahanya ada dua, yaitu kolam terpal lele sama BRI Link. Tapi itu sudah tidak aktif lagi di zaman pengurus yang lama. Jadi saya sendiri itu baru di tahun 2021 diangkat lagi menjadi Direktur BUMDes. Di sekarang mempunyai 3 unit usaha sendiri, yaitu pertama ada kolam renang Tirta Flamboyan, ada kumbung jamur basah, jamur tiram, dan ada BRI Link. Bagaimana nih perjalanan BUMDesnya ini? Apakah memiliki potensial yang sangat diminati masyarakat atau gimana? Dari saya sendiri sebagai masyarakat di sini dan sebagai Direktur BUMDes, saya melihat perkembangan dari BUMDes ini cukup signifikan ya dari BUMDes yang di tahun yang lalu, karena di sini sendiri seperti kolam renang contohnya, di Kecamatan Air Napal ini hanya di Desa Talang Kering sendiri yang memiliki kolam renang. Mungkin ada di desa lain tapi jauh dari sini untuk menjangkaunya. Jadi menurut saya usaha kolam renang ini cukup strategis untuk dikembangkan di Desa Talang Kering, khususnya di desa ini sendiri jauh dari kata potensi wisata gitu. Jadi adanya kolam renang ini membangun desa untuk lebih menarik pengunjung lagi untuk datang ke Desa Talang Kering. Dan juga untuk jamur tiram sendiri, untuk sampai akhir ini banyak peminat untuk jamur tiram basah gitu. Karena di sini juga jarang yang ada membudidayakan jamur tiram sendiri. Dan untuk BRI Link kami sangat terbantu karena dengan adanya BRI Link ini membantu koperasi wanita untuk meningkatkan usaha-usaha UKM sendiri gitu. Seperti yang dikatakan Direktur BUMDes Talang Mandiri Dita Winastia Putri, BUMDes ini juga memiliki unit usaha lain, diantaranya budidaya jamur tiram yang telah berjalan sejak tahun 2020. Unit usaha budidaya jamur tiram ini berkat bantuan dana CSR dari salah satu perusahaan BUMN.
Selain itu, ada pun unit usaha pelayanan transaksi perbankan oleh salah satu bank milik BUMN. Pasar unit usaha budidaya jamur tiram banyak masyarakat desa Talangkering, khususnya para ibu rumah tangga yang dilibatkan pengurus BUMDes untuk ikut dalam memproduksi jamur tiram, dan tentunya juga untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat. Begitupun dengan unit usaha kolam renang. Memperdayakan seperti ibu rumah tangga sendiri yang notabene bukan sebagai petani ya, karena di desa Talangkering ini banyak ibu-ibunya sebagai petani. Jadi kami mengambil ibu-ibu itu yang memang mereka tuh ibu rumah tangga gitu. Jadi kami memperdayakan ibu rumah tangga untuk memproduksi jamur tiram, dan yang seperti mengolah kolam renang ini kami memberdayakan Karang Taruna di desa Talangkering, karena banyak Karang Taruna yang masih bukan banyak sih, tapi sedikit Karang Taruna yang belum memiliki pekerjaan. Jadi kami mengangkat mereka sebagai petugas pembersih kolam renang dan penjaga tiket kolam renang. Untuk BRI sendiri kami memperdayakan Karang Taruna juga, yaitu memperdayakan Karang Taruna cewek khususnya karena lebih terampil dari untuk mengolah keuangan. Jadi untuk masyarakat sendiri terbantu dengan adanya usaha BUMDes ini untuk meningkatkan pendapatan dari segi keluarga mereka. Tahun 2021 akhir ya, itu karena kami kembali buka lagi, kami bersemangat lagi untuk membuka kolam renang dan jamur tiram. Alhamdulillah sampai sekarang ini omset yang kami dapatkan itu cukup untuk kami bagikan dengan desa, khususnya untuk PAD desa. Jadi kami mempunyai penghasilan, dan kami juga udah melakukan kayak semacam gajian bulanan gitu untuk pengurus BUMDes itu sendiri. Jadi penghasilan untuk sampai saat ini alhamdulillah sudah baik gitu dari sebelum-sebelumnya. Namun demikian, tidak ada usaha yang berjalan tanpa hambatan. Pandemi COVID-19 yang masuk dan menyebar luas di Kabupaten Bengkulu Utara membuat unit usaha kolam renang ini menjadi terpuruk, bahkan berhenti beroperasi pada tahun 2020 dan 2021. Pandemi COVID-19 menjadi pengaruh utama dalam perkembangan unit usaha di BUMDes ini. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini baik pengelola BUMDes maupun pemerintah desa Talangkering kembali menjalin sinergitas dan komitmen yang kuat untuk kembali menjalankan usaha di BUMDes ini agar dapat bangkit dan berkembang. Perkenalkan, saya Rita Suryani, saya Sekretaris Desa Talangkering, Kecamatan Ernapal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kalau dilihat perkembangan BUMDes Talang Mandiri dari awal berdiri sampai sekarang sudah mulai menggeliat. Saya sangat pengaruh sih, karena sempat tadi dipaparkan karena di tahun 2019 kolam renang ini sudah berdiri. Karena COVID di 2020 dan 2021 kami sempat tertutup, usaha kami sempat ditutup karena COVID-19. Jadi sangat berpengaruh. Tapi alhamdulillah sekarang seiring dengan berjalannya teknologi ya, sekarang udah ada vaksin. Jadi untuk usaha sendiri sekarang udah mulai dibuka lagi. Jadi untuk usaha setelah ini mungkin
mau berkembang karena COVID sudah perlahan hilang gitu, nah dari permukaan bumi gitu. Jadi dengan adanya COVID kemarin kami sempat down gitu sih, karena kami sempat 2 tahun nggak buka lagi kolam renang gitu karena COVID ini. Desa Talangkring sebenarnya dari awal-awal tahun ingin kita kucurkan dana-dana, tapi kita lihat karena kemarin alasan klise ya, COVID-19, tapi memang sepertilah adanya, dan kita insya Allah untuk kepemimpinan Pak Kades untuk 6 tahun ke depan ini nanti kita akan maksimalkan untuk kucuran dana penyertaan modal untuk BUMDes, terutama sekarang ini yang kita lihat jelas yaitu di kolam renang. Mungkin nanti akan ada beberapa kucuran dana dari dana desa, maupun mungkin yang tidak dengan cara lain, mungkin dengan cara proposal akan kita lakukan berbagai cara untuk supaya nanti bagaimana BUMDes Talang Mandiri ini unit usahanya itu bisa benar-benar maju dan mendapatkan PAD sesuai dengan target yang ada pada BUMDes Talang Mandiri tersebut. Saya sendiri dan rekan-rekan saya di BUMDes, harapan kami kepada pemerintah khususnya di DPMD provinsi ya, untuk penyertaan modal untuk sarana dan prasarana di kolam renang khususnya ya, karena kami masih dikitnya bantuan, apalagi untuk sekarang kami masih minimnya sarana dan prasarana yang untuk dikembangkan di kolam renang kami sendiri. Dan juga untuk di Kumbung Jamur juga kami juga bantuannya belum maksimal mungkin, karena dari desa juga belum bisa membantu banyak untuk kami, dan kami mohon kepada pemerintah yang terkait untuk membantu kami untuk mengembangkan usaha kolam renang ini khususnya di Desa Talangkring, karena usaha ini cukup baik untuk dikembangkan, karena di Kecamatan Ernapal khususnya itu mempunyai salah satu kolam renang itu cuma ada di Desa Talangkring ini sendiri gitu. Nah, jadi kami mohon untuk pihak terkait untuk membantu dari segi materialnya untuk BUMDes Talang Mandiri kami. Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa juga mendukung penuh
apa yang menjadi upaya pemerintah Desa Talangkering untuk membantu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat desa melalui pendirian badan usaha milik desa. Karena pada dasarnya BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua BPD Desa Talangkering, mewakili masyarakat Desa Talangkering. Pada khususnya sekarang ini alhamdulillah kita dapat kunjungan dari RBTP untuk meliput masalah BUMDes di Desa Talangkering yang alhamdulillah sudah dilaksanakan sebentar ini tadi. Kemungkinan di dalam hal-hal yang seperti itu memang kita laksanakan. Mudah-mudahan untuk ke depan, bukan apa, kita Desa Talangkering ini memang untuk potensi baku memang tidak ada. Ini benar-benar inovasi dari masyarakat Desa Talangkering. Pada khususnya misalnya seperti kolam renang, jamur tiram yang alhamdulillah sudah diinikan oleh pihak RBTP dan sekarang akan kita inikan ada kebetulan di Desa Talangkering ini ada juga embung Pak, kebetulan alhamdulillah kemarin ada ini dari bantuan dari Kemendes, Kementerian Pusat yang alhamdulillah, tapi sekarang nampaknya pihak BUMDes ini meminta kepada pihak-pihak terkait mudah-mudahan untuk ke depan embung kita ini bisa supaya masyarakat dan orang-orang terdekat mungkin dari provinsi atau luar daerah ini bisa mengunjungi daerah kita ini seperti embung tersebut. Sambilan dari itu, dari embung kita punya kolam, punya jamur tiram. Embung desa yang dimiliki oleh Desa Talangkering seperti yang disebutkan oleh Ketua BPD Talangkering merupakan salah satu potensi desa yang sejatinya dapat dilirik menjadi suatu unit usaha tambahan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah Desa Talangkering sendiri. Embung menjadi potensi BUMDes di bidang pariwisata yang tentunya dapat menjadi sumber pendapatan lebih jika dapat dikelola dengan manajemen yang baik dari para pengurus BUMDes itu sendiri, dan diharapkan dapat menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang ada di desa. Namun sekali lagi, potensi tidak digagas tanpa adanya dukungan pendanaan, yang sangat diharapkan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah Desa Talangkering agar potensi serta gagasan dan inovasi dapat dijalankan dengan maksimal. Kemajuan BUMDes ini yang alhamdulillah setelah kita laksanakan selama ini, memang sekarang ini perekonomian masyarakat Desa Talangkering dengan adanya BUMDes ini mengelola baik itu kolam renang, jamur tiram dan embung yang ada, hal-hal itu ibu-ibu PKK dan masyarakat Desa Talangkering dapat menikmati hasil yang sebaik-baiknya. Artinya mempengaruhi ekonomi. Iya, mempengaruhi ekonomi yang ada di Desa Talangkering. Badan usaha milik desa diniscayakan sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pemerintah desa, khususnya kepala desa,
memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab di dalam struktur organisasi BUMDes dan menjadi salah satu penentu kebijakan, memberikan penyertaan modal kepada para pengelola BUMDes dengan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama dengan masyarakat. Sedangkan pengelola atau pengurus BUMDes memiliki tanggung jawab menjalankan strategi pengelolaan unit usaha yang ada di tubuh BUMDes. Sinergitas dan kerjasama serta komunikasi yang baik antara pengelola dan pemerintah desa diharapkan dapat menjadikan badan usaha milik desa dapat berkembang dengan sangat baik. Kita kepada anggota BUMDes, pengurus BUMDes, kami sebagai pemerintahan desa Talangkring mendukung solid dalam bekerja. Mudah-mudahan dengan kita bekerja sama antara BUMDes dan pemerintah desa, pasti desa Talangkring ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Dan kinerja tolong tingkatkan. Mudah-mudahan dengan kinerja kita bersama, dengan gotong royong, ataupun hal-hal yang lain, kalau kita laksanakan bersama, mudah-mudahan kita menjadi desa yang mandiri. Dari pemerintahan desa Talangkring ini untuk pengurus BUMDes yang baru ya, yang SK-nya keluar pada tahun 2021 kemarin, kami sangat berharap nanti para pengurus mulai dari direktur dan pengurus unit usaha yang ada di dalam BUMDes Talang Mandiri ini bisa bekerja secara maksimal, bisa mengeluarkan ide-ide dan kreativitas bagaimana caranya supaya objek-objek wisata yang ada di Talang Mandiri ini dan usaha-usaha lain yang ada di dalam Mandiri ini nanti bisa maju sesuai dengan yang kita harapkan, bisa memberikan PAD untuk desa, dan otomatis nanti juga ada pemasukan untuk para pengurus itu sendiri. BUMDes salah satu tulang punggung ekonomi desa yang diharapkan dapat terus maju sehingga dapat berhasil meningkatkan perekonomian desa. Inilah yang akan terus dikejar oleh pengelola BUMDes Talang Mandiri dan pemerintah desa Talangkring agar BUMDes ini tidak menjadi suatu hal yang mubazir dan menjadi seperti hidup segan mati pun enggan. BUMDes maju, ekonomi masyarakat terbantu.
be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. We laughed and joked and skipped along the way. I wondered if we'd ever be nostalgic for these days, but we are old and gray. Sat with a sad old man in a dark cafe. I asked him what he's living for. He said, not much these days. You are young, you best be on your way. If you wanna be a fiddler someday, you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. All day and on into the night, got there just before the shining early morning light, when it was such a sight. Is you're gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. Your dream and you will be a fiddler, an astronaut, a man that's on TV. Well, do it, yeah, don't just wait and see, 'cause you're gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. Memicu inovasi seluruh BUMDes di Provinsi Bengkulu, Dinas PMD Provinsi Bengkulu menggelar Lomba BUMDes. Setiap kabupaten ada beberapa BUMDes yang menjadi perwakilan desa. Di Kabupaten Seluma, Lomba BUMDes tahun ini diwakili BUMDes Manfaat Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan ini, yang dirintis sejak tahun 2013 lalu. Sejak berdiri, ada beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes Manfaat. Dari beberapa unit usaha tersebut, produk minuman herbal yang diberi nama Jessica merupakan produk unggulan bagi BUMDes Manfaat Desa Sukasari. Minuman herbal Jessica semakin populer sejak pandemi COVID, karena khasiatnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mengurangi risiko terpapar COVID. Penjelasan Ketua BUMDes Manfaat Desa Sukasari, Sugian, minuman herbal Jessica ini dengan bahan baku jahe, serai, dan kayu manis. Selain khasiatnya, bahan bakunya pun mudah didapati. Apalagi beberapa tahun sebelum ini ada gerakan menanam jahe, serai, dan kayu manis di setiap rumah di Desa Sukasari. Dalam perkembangannya, pertama kita mendapat bantuan dari tenda
muda dan korupsi. Dalam perkembangan sampai 2016 kita masih bekerja sosial, langsung diawali dari inovasi kerjasama pemerintah desa. 2016 difasilitasi oleh pemerintah dengan pelatihan budidaya serai dan budidaya jahe. Dengan perkembangannya kita membuka inovasi bahwa kita akan mengeluarkan produk Jessica dari jahe merah, serai wangi, dan kayu manis. Dalam perkembangan juga kita dalam inovasi BUMDes, kita mengembangkan belajar studi banding dengan PBNU di Siluma. Kita belajar pengolahan serai wangi dan alhamdulillah kita mencoba dengan alat manual. Kita membuat merancang dengan penyempurnaan dari studi banding, kita laksanakan alhamdulillah. Dari pertama gagal, kedua gagal, akhirnya sampai dengan ketemu minyak serai wangi. Dengan itu, dengan perjalanan kita langsung produk-produk dengan alat manual. Sejak memiliki label halal dan memiliki sertifikasi BPOM, kini produk minuman herbal Jessica sudah masuk pasar nasional, bahkan sudah dipasarkan di sejumlah retail modern. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida. Saya di unit pemasaran pembuatan produk Jessica. Yang mana Jessica ini pertama kali kami mulai membuat atau memproses diawali oleh adanya pelatihan dari desa. Untuk nama sendiri Jessica waktu itu karena lagi boomingnya kopi Jessica. Makanya kenapa kami langsung memberi nama Jessica? Kebetulan bahan baku dari Jessica sendiri adalah jahe, serai wangi, kayu manis. Jadi kita singkat dengan nama Jessica. Nah, untuk pembuatan Jessica sendiri, kami melakukan pertama kali dengan cara yang sangat kecil, belum sebesar sekarang. Pertama-tama kami hanya memproduksi sekitar paling banyak tuh 5 kilo atau berapa gitu kan. Tapi kalau alhamdulillah untuk sekarang ini kami sudah mampu memproduksi Jessica dalam sehari sampai 50 kilo. Sedangkan untuk pemasaran sendiri, tapi sebelum pemasaran, alhamdulillahnya produk kami Jessica ini sudah izin usahanya sudah keluar, baik itu dari PRT maupun sekarang halal, dan untuk badan POM-nya kami sudah ada. Dan untuk pemasaran sendiri, alhamdulillahnya sekali kami sudah bisa menembus pasar Indomaret. Sebelum ke Indomaret juga kami sudah ke berbagai pulau, ada yang ke Kalimantan, ke Bali, dan ke Sulawesi sudah pernah. Untuk kendala yang kami hadapi dalam pembuatan produk Jessica ini adalah kadang-kadang bahan bakunya tinggi, mahal kalau kami beli. Kadang-kadang juga bahan bakunya tidak ada, jadi stok bahan baku kami kadang-kadang untuk menipis. Tapi alhamdulillah untuk 2 tahun ini karena kasus COVID ini, produksi kami bisa naik hampir 10 kali. Yang dulunya kami cuma bisa produksi sekitar 50 kilo, kami bisa produksi sampai 100 kilo, atau dalam seminggu tuh kami bisa habis sekitar 500 kiloan mungkin bisa, lagi panas-panasnya COVID kemarin. Nah, itu juga merupakan suatu keuntungan buat kami, gitu kan. Jadi produk kami semakin dikenal, salah satunya ya dengan adanya COVID ini. Mau tidak mau kami ya antara susah dan senang, tapi alhamdulillah lebih banyak senangnya, gitu kan. Terus untuk saat ini, walaupun COVID sudah tidak ada, tapi kami masih tetap memproduksi produksi ini yang merupakan andalan atau unggulan dari desa kami, Desa Sukosari. Nah, dengan adanya Jessica ini, kami juga bisa mengenalkan Desa Sukosari kami, dan warga-warga kami juga ikut berpartisipasi dalam penanaman jahe yang mana untuk bahan baku produksi kami.
Selain produk herbal Jessica, Bumdes Manfaat juga memproduksi serai wangi menjadi minyak atsiri yang bisa dimanfaatkan untuk pijat atau urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Yahya. Jabatan saya di Bumdes sebagai Kepala Subunit bagian penyulingan minyak serai wangi. Dan di sini kami dari Bumdes Manfaat terinspirasi dari banyaknya serai-serai di lingkungan Desa Sukasari terutama, dan ingin mewujudkan mengolah minyak serai wangi sebagai minyak produk unggulan dari Bumdes Manfaat selain Jessica. Ini adalah dari minyak serai unggulan yang kedua. Yang pertama Jessica tadi, ini yang kedua minyak serai. Yang terkendala dari kami adalah itu pemasaran. Pemasarannya dari hasil produksi sama prosesnya sama hasil pemasaran itu hampir nggak masuk di hitung-hitungan kami sebagai tim penyuling minyak serai wangi. Alhamdulillah tahun kemarin walaupun pemasarannya kurang masih membantu PAD ke desa walaupun cuma sekitar 5-10% dibandingkan dengan Jessica yang lebih unggul dari minyak serai wangi. Sudah masuk ke Indomaret pemasarannya? Untuk pemasaran di Maret belum masuk ke Indomaret. Untuk pemasaran belum masuk ke supermarket ataupun ke Indomaret. Tapi khusus masih internet lokal di Desa Sukasari sendiri. Alhamdulillah musim pandemi ini, musim sekarang sudah banyak yang masuk, yang pesan ke minyak serai, tapi masih kami belum keluar karena perizinan dari BP Bapom masih proses. Untuk area Sukasari, untuk di desa khususnya di Desa Sukasari itu hampir mayoritas kami kemarin kebantu dengan per botol sekitar 5-10 mili kami bagikan warga masyarakat biar merasakan manfaat menjadi minyak serai wangi tersebut. Manfaatnya sendiri seperti apa? Manfaatnya kalau kita lagi masuk angin, pegel, kita oleskan pakai botol rautan seperti Prasker itu lebih efisien, lebih enak, efek lebih bagus. Tapi untuk anak-anak yang di bawah umur 5 tahun, 6 tahun ke bawah, kami belum berani testimoni karena ke posisi panasnya, hangatnya belum berani. Berkat keuletan pengurus Bumdes Manfaat ini, dari hasil pemasaran sejumlah produk Bumdes Manfaat ini berhasil menyumbangkan pendapatan asli desa hingga 30 jutaan.
tahun 2013 dan mulai aktif itu tahun 2017. BUMDes Manfaat mendapat suntikan dana dari desa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 itu senilai Rp527.300.000. BUMDes Manfaat ini mempunyai 4 unit usaha. Yang pertama itu penjualan Jessica, minyak Srewangi, jasa angkutan, dan pasar desa. Dari 4 unit usaha ini, penjualan Jessica adalah produk unggulan Desa Sukasari, yang mana produk Jessica ini memberikan omset paling tinggi itu setiap tahunnya rata-rata 122 juta rupiah. Selanjutnya, BUMDes Manfaat berkontribusi kepada desa atau PAD dari tahun 2018 itu senilai 1.700.000, tahun 2019 itu 11.500.000 rupiah, tahun 2020 22.530.000 rupiah, dan tahun 2021 itu senilai 30.193 rupiah. BUMDes Manfaat Desa Sukasari terus berinovasi dengan memanfaatkan bahan baku yang sudah tersedia untuk menambah potensi dan kesejahteraan masyarakat di desa. Karena menjadi salah satu BUMDes yang proaktif dalam memproduksi dan memasarkan produk UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu menjadikan Desa Sukasari menjadi salah satu peserta dalam lomba mewakili Kabupaten Seluma ke tingkat Provinsi Bengkulu. Lantaran produk BUMDes yang diberikan kepada masyarakat cukup signifikan. Dalam lomba ini ada 3 aspek yang dinilai, yakni manajerial, operasional, dan dampak terhadap masyarakat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Pertama kami sampaikan, nama saya Dimari, jabatan saya di BUMDes Manfaat Desa Sukasari atau sebagai badan pengawas. Dan juga perlu kami sampaikan, sebenarnya untuk BP atau badan pengawas BUMDes Manfaat Sukasari ini sangat ringan sekali, karena pengurusnya luar biasa, kerja keras, tidak mengenal waktu, sekaligus adalah ikhlas dalam perjuangan mengembangkan BUMDes atau badan usaha di desa ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya manfaat daripada BUMDes ini, sebagaimana juga tadi disampaikan, ada beberapa unit usaha. Ini ternyata yang pertama adalah dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah tentu saja manfaatnya untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Kemudian berikutnya adalah juga dapat memberikan sumbangsih PAD desa. Dan yang terakhir tentu saja adalah dalam rangka untuk meningkatkan SDM daripada para pengurus. Tentu adalah mereka ini sudah punya banyak pengalaman. Tanpa adanya BUMDes ini, mungkin juga mereka tidak akan tahu apa-apa bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa Sukasari ini. Jadi sebenarnya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami merasa terima kasih sekali kepada semua pengurus atas kerja kerasnya sampai detik ini. Syukur alhamdulillah bisa memberikan PAD untuk Desa Sukasari tahun 2021 ini sebesar Rp193.193.000. Ini luar biasa, sebab tahun 20 hanya 22 sekian rupiah, 22 juta sekian rupiah. Tapi untuk tahun 2021 ini meningkat 30%. Ini adalah mungkin saja tidak bisa dimiliki oleh yang lain, kemungkinan besar kami tidak tahu. Ya mudah-mudahan untuk
BUMDes, manfaat desa Sukasari ini kedepannya akan semakin cerah. Yang terpenting adalah kita tetap eksis, tetap usaha bagaimana caranya untuk meningkatkan produk-produk ini dan mempunyai inovasi-inovasi baru sehingga kemajuan BUMDes ini dapat kita rasakan bersama. Selain itu, BUMDes yang dibentuk telah mengelola potensi-potensi yang ada di desa dan selanjutnya hasilnya akan dikembalikan ke desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Tim penilai berharap dengan terbentuknya BUMDes ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk selalu berinovasi dengan potensi yang ada di desanya masing-masing.
gone wrong, and I'm lonesome, lonesome and lonely.